Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Batu Belah bagian kedua. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menonton. Dan bagi pemirsa yang baru saja mampir ke channel Insan Dongeng, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan klik like-nya. Selamat mendengarkan. Dari kejauhan, Inah sudah memanggil-manggil ibunya dengan suara mesra. Sepatah jawaban pun tak didengarnya. Inah memanggil lagi, kesunyian masih berkuasa. Jalannya bergegas-gegas penuh tanda tanya. Alangkah kecewanya dia cuma menemukan adiknya yang sedang pulas di tempat ibunya tadi duduk. Di sisi adiknya yang tidur ini ditemukannya tetes-tetes darah yang sudah agak layu. Inah mendekap adiknya dan menciumnya mesra sekali. Badannya bergoyang-goyang menahan kepiluannya. Dengan pandangan kabur ia menatap darah itu dan mengikutinya kemana arahnya. Di pipinya air mata rangkak-rangkak kembali dan luruh di dagunya. Hatinya tambah perih. Si kecil kembali dalam gendongannya serta mulai melangkah dengan beban rahasia di ubun kehidupannya. Sang ibu ingin kalau akhir dari ujung jalan yang ditempuhnya bisa menjadi teka-teki pada benak anak-anak yang dikasihinya. Kalau suatu hari mereka rindu pada seorang ibu yang hilang, yang amat dirindukan karena ibu mereka adalah karena suatu perpisahan. Kalau di hari yang lain mereka mengangankan seorang ibu yang jauh, yang besok lusa akan muncul di ambang pintu rumah mereka, mereka pun akan selalu terhibur. Hiburan ini mungkin yang terindah dalam hidup mereka. Maka kalaupun ia harus mendengar imbauan duka anak yang memburu di kuduknya, dan dengan panggilan yang tak hentinya, "Ibu, tunggulah kami." Adikku menangis, ia sangat hausnya, tapi ia pun harus bergegas menjauhinya. Antara napas terengah pada kerongkongan yang kering, langkah memburu, serta diburu imbauan kasih sayang, tiba-tiba pandangannya terbentur dengan sebuah bayangan kelabu di kejauhan. Bayangan ini seolah melambai tangan kepadanya. Langkahnya yang terburu makin memburu. Bayangan itu mencuat di antara pepohonan yang tumbuh agak jarang, pohon-pohon bengkuang yang kaku, daunnya meliuk-liuk ditiup angin. Semakin terburu langkahnya, terasa bayangan itu mengulur senyum gairah kepadanya. Semakin gairah senyum itu, semakin terburu langkahnya. Bayangan yang tadi memberinya senyum kini terungkap di hadapannya. Sebuah batu besar warna kelabu, ditumbuhi lumut di sana-sini. Di salah satu sisi batu besar itu tumbuh sebuah pohon berdaun rimbun memayunginya. Di sekelilingnya tumbuh rumput merata yang memperkuat kesunyian batu itu. Melihat pada rumput-rumput ini, nyata sekali daerah sekeliling batu jarang didekati oleh hewan-hewan penghuni hutan sekitarnya. Sosok tubuh yang terpaku di sisi batu ini kelihatan tidak banyak menunjukkan kesuraman dan keanehan. Ia memandang seperti pandangan kepada seorang sahabat yang baru saja bersua, matanya berbinar. Sesaat kemudian ingatannya terbang dan hinggap kembali di wajah anak-anaknya yang manis, tapi tengah menangis pilu. Bocah-bocah ini dilihatnya sedang menyalakan api di tengah dadanya. Jiwanya terbakar karena pembakaran ini membuat badannya berkeringat hingga kuyup. Kengerian pun datanglah. Bocah buah kasih sayangnya ini mungkin segera akan menyusulnya. Ia menoleh curiga ke arah dari mana ia datang tadi. Dari arah mana mungkin Inah akan muncul dengan beban berat di punggungnya, dengan beban berat di hatinya. Amuk pikiran yang kacau balau memaksa kakinya melangkah mendekati kaki batu itu, dan setelah tertegun sebentar, dengan tetesan beberapa bulir air mata, ia menjejakkan kaki kanannya pada batu, disusul lagi dengan kaki kiri. Begitu telapak kakinya mencium batu, batu itu menggigil seperti orang kedinginan. Gigilan ini diikuti suara gemuruh dalam perut batu ini. Angin bertiup dari 8 penjuru mengamuk puting beliung seperti akan mengobrak-abrik sosok tubuh yang tak berdaya ini. Ia takut
Titik pandangnya berputar-putar, semakin lama semakin cepat. Badannya menggigil seperti gigilan batu yang berada di bawah telapak kakinya. Di luar kesadarannya, kakinya melangkah tepat ke arah puncak batu yang sebesar rumah ini. Di puncak itu terdapat semacam mulut dengan 2 buah bibirnya. Ia berdiri di antara 2 bibir ini. Amukan angin semakin menggila seperti akan menghancurkan seluruh kehidupan di sekitar ini. Di antara semak-semak di satu jurusan, ia melihat sosok tubuh sedang menyeret-nyeret langkah yang berat sempoyongan. Sebentar-sebentar hilang di balik rumpun semak yang meninggi, lalu mencuat lagi. Tubuh sempoyongan ini semakin dekat kepadanya, tangan-tangan kecil serasa menjamah-jamah hatinya. Suara gemuruh menghantam-hantam dada seperti menandingi gemuruh yang tak membahana di perut batu itu. Dengan kaki tersandung-sandung menyusuri semak-semak yang lebar itu, Inah dengan bebannya sudah mendekati batu. Ia bergegas di antara amukan topan yang ajaib itu. Ia bergegas dengan membawa topan yang mengamuk di hatinya. Inah dan Utih belum melihat orang yang dikejarnya sedang berpacu di puncak kegelisahan yang maha tinggi itu. Sang ibu memejamkan mata rapat-rapat, tapi pintu hatinya tak mau tertutup buat kedatangan anaknya yang berjalan sempoyongan itu. Malah semakin lebar terkuak dengan hati terjerang dan sedang mendidih di balik matanya yang terpejam. Ia mulai merayu. Dengan rayuan ini matanya terbuka pelan-pelan dan menatap Cakrawala yang sayup jauh. Menatap Cakrawala karena ia tak mampu menyaksikan anak-anaknya terjerang kepedihan. Batu belah, batu bertangkuplah tiba janji kita masa dahulu. Bersama tembang ini, batu itu bergegar dengan gigilan yang dahsyat. Serta-merta di langit pun guruh menggelegar. Batu itu siap mengangakkan mulutnya bagi mangsa yang telah ikhlas buat ditelan. Ketika telah terdengar suara krap-krup, mulut batu telah terkatup kembali dan si mangsa tertelan hingga lututnya. Suara guruh yang menggelegar tadi rupanya telah mengenyahkan langkah dan hati si 2 bocah sempoyongan ini. Matanya terbang ke puncak batu di mana ibunya sedang terpacak. Sebuah jeritan melengking dari mulut Inah. Utih pun menangis keras tak mengerti. Ibu. Suara Inah serak menandingi keriuhan. Sang ibu mendengar suara itu dan menelannya sesak, tapi matanya masih tetap terpacak di Cakrawala. Ia tak sanggup berpaling ke arah manapun lagi, takut kalau matanya beradu dengan mata si bocah buah hatinya. Ibu, tunggu aku, tunggulah kami ibuku. Mari nak, mari anakku, aku menunggumu. Si 2 bocah lemah lunglai ini telah tertancap kakinya di sisi batu. Matanya jernih menatap sosok yang terpacak di puncak. Mulutnya menganga melihat keajaiban itu. Lebih terpesona lagi ketika mendengar ibunya bertembang. Tembang yang belum pernah didengarnya seumur hidup. Batu belah, batu bertangkuplah, tiba janji kita masa dahulu. Batu mengangakkan mulut kembali diiringi suara gemuruh. Kemudian berbunyi krap-krup. Krap-krup, Ibu Inah sudah tenggelam hingga dadanya. Ti, engkau melihat ibu? Itu ibu kita lagi bernyanyi, Dik. Sekicil ini meronta-ronta ingin melepaskan diri dari gendongan. Mata kecilnya bundar bersinar ke arah puncak batu itu. Panggil ibu, Dik. Panggillah. Suara Inah tak terlanjutkannya lagi. Sekecil bergerak-gerak bibirnya seperti akan mengatakan sesuatu. Inah mencium adiknya. Mukanya tenggelam dalam muka adiknya. Alangkah kejamnya batu ini. Begitu kutuk Inah dalam dadanya. Di depan matanya ibunya bisa remuk begitu saja. Ia ingin mendekap ibunya. Ingin ia menyerahkan sekecil saja buat diciuminya mesra. Ciuman penghabisan. Tapi tubuhnya yang letih merasa tak kuasa mendaki batu yang menggigil ganas ini. Angin puting beliung segera akan merubuhkan tubuhnya di sisi batu yang licin dan terjal. Hatinya bingung. Tembang kembali bergema di puncak batu ini.
Inah mendengarnya dengan hati yang terasa digigit-gigit. Air matanya meleleh dan tangannya erat menekap adiknya yang tampak ketakutan mendengar suara yang membahana itu. Tembang ini rupanya tembang yang penghabisan. Di ujung tembang ini menyusul krap-krup penghabisan pula yang menghabiskan riwayat ibu Inah dan ibu Uti. Tubuh yang tinggal separuh tadi lenyap ditelan mulut batu belah, kecuali rambutnya masih tergerai di kibas-kibas angin. Secara berangsur-angsur angin pun reda, gigilan dan suara gemuruh aman kembali seperti tak pernah terjadi apa-apa. Inah merapatkan gendongan adiknya, Inah merapatkan dukanya di pusat ketabahannya. Batu itu mulai didaki dengan tubuhnya yang letih, terkadang kakinya terpeleset karena terinjak lumut yang licin. Adiknya dipegang erat-erat, dikuatkannya hatinya, ia menuju puncak. Di puncak itu ia tertegun memandang segugus rambut yang tergerai. Ia sujud pada perdu rambut yang terjepit rapat oleh mulut batu. Digenggamnya rambut itu sangat ketat. Pada puncak keharuannya, dua buah tangisan meledak saling bertingkah, membungai padang sepi di sekitar batu belah yang baru menelan itu. Perlahan-lahan Inah bangkit dari sujudnya sambil membelai-belai rambut. Matanya lembab dan sembab. Kemudian ia memandang adiknya penuh kasih. Inah menangis lagi sangat derasnya. Kepala sekecil disungkapnya pada perdu rambut itu dan ia pun sujud kembali seolah tak akan puas-puasnya hingga hari kiamat. Keduanya bangkit dari sujud. Inah bersimpuh menghadap rambut, keduanya diam. Alam sekeliling juga hening menyaksikan tubuh kecil yang tak beruntung ini. Terdengar Inah memanggil dengan suara terserak-serak, Ibu. Ia tampak tak mampu menuturkan perasaannya. Beberapa lembar rambut ditarik oleh Inah. Rambut itu diciuminya amat mesra. Kemudian ia bangkit tanpa memandang ke sekeliling. Kakinya menuruni batu yang terjal dan licin seperti orang yang sedang menderita kekalahan. Inah berjalan ke arah ia datang tadi. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak memandang ke kanan ke kiri. Isakannya menyelingi langkahnya yang huyung. Rambut tadi masih dalam genggamannya. Itu akan dibawanya ke rumah buat kenangan hidup bersama adik serta ayahnya. Ayah yang sejak dahulu mengasihi dirinya, ayah dari dahulu dikasihinya. Tapi sekarang sejak ia meninggalkan batu itu, malah sejak kemarin sore, cintanya telah dinodai ayahnya. Noda itu bernama dendam. Dendam itu terhunjam di hatinya sekarang. Langkah-langkah tanpa lesu, hatinya lesu karena rasa lelah menyangkuti tubuh dan pikirannya. Dan memang tiada lagi yang diburunya karena tiada lagi yang menantinya selain rumah yang sepi. Kalau-kalau sebentar-bentar matanya menyala dan mukanya merah terbakar adalah karena hatinya berpindah dari kenangan pada ibunya. Ia tenggelam menatapi wajah ayahnya yang garang. Kemarin sore ketika ayahnya pulang berburu, didapatinya Utih sedang menangis. Inah sendiri menangis waktu itu, tapi bukan tangis kesedihan. Si ibu murung sedang menyiapkan anyaman tikarnya. Ia baru marah pada si Inah dan sekecil. Kemarahan itu tergumam dalam hatinya pada kedatangan ayahnya. Sang ayah tampak lelah juga ketika itu, lelah yang dibawanya dari hutan perburuan selama 3 hari. Ayahnya bertanya iseng dari balik kelelahannya, "Tih, kenapa menangis?" Sambil menyelipkan tombak antara kasau dan atap rumahnya. "Inah, kenapa?" Ketika makhluk ini tak seorang pun mengabaikan pertanyaannya itu, tangis Utih tetap seperti irama sebelum ayahnya datang. Sedangkan tangis Inah tambah deras, ibunya terus menganyam tak bersemangat. Kami sial kali ini, tak satu pun rusa yang keluar." Ia bercerita seperti kepada dirinya sendiri. Sementara itu ia melepas ikat kepalanya dan menyangkutkannya di dinding. "Mengapa engkau menangis, Inah?" bertanya kembali. "Ayah tak bawa daging," katanya membujuk. Tangis Inah lebih menderas lagi. "Kenapa, Han?
Kenapa? Apa yang kau tangisi? Ayahnya mendekati seperti merayu. Ayahnya telah menduga anak-anak ini pasti baru dimarahi istrinya karenanya ia kurang bersemangat. Untuk memulihkannya pertanda kasih sayangnya, ia bertanya juga melanjutkan. Isakan Inah tambah menderas-deras juga. Katakan nak, katakan, dimarahi ibu? Inah menggelengkan kepala. Jadi, lalu ia membelokkan masalahnya, maksudnya menghibur. Ayah kan baru lelah, rusanya pada sembunyi semuanya. Tak satu pun yang muncul. Ayah juga heran, mengapa begitu sial kali ini. Tapi tak apa, lain kali ayah pergi lagi. Tangis Inah bukannya reda malah tambah jadi putih juga rupanya ikut-ikutan. Ayahnya jengkel. Ayo Inah, nanti ayah marah. Jadi kalau Inah katakan ayah tidak marah, ia berdiplomasi secara kanak-kanak. Si ayah tak menduga akan keluar diplomasi. Ia menggeleng kepala, hatinya jadi tertarik. Inah menyorot mata ayahnya dalam-dalam, bibirnya agak bergetar, tangisnya reda. Si ayah makin tertarik. Mengapa kau Inah? Belalangnya ayah. Suaranya terputus-putus. Belalang? Mengapa belalang? Begitu Inah menyebut belalang, ibunya tersentak dan menatap anaknya dengan ragam perasaan. Ketika suaminya didengarnya mengucapkan kata itu kembali, ia memandang pula dengan pikiran yang membaur. Matanya bertemu dengan mata suaminya, kemudian jatuh ke lantai. Mengapa belalang, Bu? Kepada istrinya kurang bersemangat. Habis, jawab Inah mendahului ibunya menjawab. Ya habis, belalangnya habis, menyusuli keterangan anaknya lemah. Habis, kok bisa habis? Ia bangun dari cangkungannya serta memandang orang-orang yang dalam rumah itu sekilas. Ia menuju pintu dan menuruni tangga. Ibu Inah tenang memandang ke satu arah. Inah tak menangis lagi, tapi kebingungan. Sekali-kali melihat ibunya dalam satu perasaan kasih. Sang ayah muncul kembali di pintu dengan mukanya yang geram. Perempuan apa kau ini? Perempuan tak tahu diri. Ya, terpancang di muka pintu. Aku perempuan tak tahu diri. Mengulangi ucapan suaminya, matanya masih memandang arah yang tadi, terpaku ke dinding. Kemarahan suaminya makin terpancing dengan ucapan ini. Melihat ketegangan ini, Inah menangis lagi. Engkau manusia, penambah kepapaanku, mempersakit untungku. Suaranya melengking tinggi. Akulah yang melepaskannya, ayah, sahut Inah. Aku yang menyuruhnya, sahut ibunya membela anaknya. Kau suruh supaya dilepaskan. Ayah, jangan marah pada ibu. Diam kau Inah. Ayahnya membentak keras. Tangisan Inah bobol dengan bentakan ini. Aku tidak menyuruh melepaskannya. Mengapa anak yang tak berakal ini mesti mengambilnya? Engkaulah yang tak berakal. Aku perempuan, tak tahu diri. Kau jangan keras kepala, Lanjut suaranya seperti diperas. Akulah manusia yang menambah kepapaanmu. Diam kau, diam. Ia merapat pada istrinya seperti akan mengunyahnya. Ayah. Inah merangkul kaki ayahnya erat-erat. Ayah, tadi adikku menangis meronta-ronta meminta ikan. Ayah, aku buru-buru mengambil belalang, tapi ayah, aku lupa menutupnya kembali. Jadi akulah yang melepaskannya. Akulah yang salah, ayah. Saya bilang diam. Ibunya yang tak ada pikiran. Tangan ayahnya gemetar, matanya merah menyala. Inah melompat merangkul ibunya. Ibunya memeluk erat tubuh anaknya. Ya, aku tak membawa daging hari ini. Belalangku juga punah. Tubuhnya semakin menggigil dan bibirnya bergerak-gerak.
Aku telah kalian jadikan orang yang paling papa di dunia ini. Ucapannya terdengar dari hati yang pedih. Sore ini aku belum menembus kepapahanku kepadamu, anakku. Besok juga barangkali tidak. Tapi tidak. Mukanya berkerinyut-kerinyut. Inah menyembunyikan mukanya dalam pelukan ibunya. Tapi apa wajah ibunya masih terdapat ketenangan. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.